Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang super keren ini, channel Ngopi Cerdas. Saya Eko. Saya Fahmi. Sore kali ini kita akan berbincang soal isu lokal terkait dengan kebijakan Bupati Hendy Siswanto berkaitan dengan program-programnya yang super dahsyat kalau saya bilang ya. Luar biasa. Luar biasa, betul. Mulai dari jargon-jargonnya juga luar biasa, wiswayai, pokoknya wiswayai segala macam, wiswayai bangkit, wiswayai Jember itu keren, wiswayai Jember itu makmur dan sebagainya ya. Sejauh ini Hendy Bupati Jember sudah hampir setahun memimpin kabupaten. Bukan hampir, itu sudah lebih satu tahun. Sudah lebih satu tahun ya. Lebih satu tahun dan banyak kebijakan atau program kerjanya yang mulai direalisasikan. Ya, salah satunya mungkin jalan yang sudah beberapa di kecamatan dan desa itu sudah mulai digarap. Menurut sahabat Fahmi itu kebijakan Bupati Hendy itu seperti apa dan kinerja selama satu tahun itu menurut penilaian sahabat Fahmi itu seperti apa? Rokok mati saya. Saya rasa Bupati Hendy ini ya bupati yang luar biasa, top lah. Bupati yang selalu mengikuti tren, yang Indonesia banget. Mohon maaf, kita sebelumnya saya potong, kemudian kita tidak membanding-bandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya ya, tapi kita murni memberikan sharing terkait dengan kebijakan pemerintah ini saja. Penilaian lah, penilaian atau informasi baik dari medsos, dari berita ya. Saya rasa Bupati Hendy ini ya bupati keren, misalkan dia bisa melihat mungkin gini, kalau misalkan diberi dua pilihan, pemimpin itu apakah dari politisi atau dari pengusaha, saya memilih dari pengusaha untuk Jember ya. Untuk Jember. Karena kenapa? Karena kalau dari pengusaha itu bisa melihat sekecil apapun itu bisa dijadikan profit. Wah, ini kan luar biasa. Misalkan dulu entah ini apakah ini inisiasi dari Bupati Hendy atau inisiasi dari Kepala Dinas BPD. Misalkan dia bisa melihat, bahwa dengan orang meninggal satu orang ini kita bisa dapat profit 100.000. Ini kan keren banget gitu. Jadi ini luar biasa, dari situ bisa menghasilkan penghasilan 100.000 itu bisa lebih 70 juta lebih itu untuk bupati. Jadi kalau mungkin mikirnya dulu gini, kalau dokter itu banyak pemasukan seiring dengan orang sakit dan bisa disembuhkan, kenapa kemudian kita tidak mengambil celah dari situ? Jadi orang mati kasus COVID kemudian bisa hasil 100.000, itu langsung terkenal, itu keren banget. Keren. Super keren ya. Sama dengan channel ini super keren. Jadi kalau belum keren rasanya kalau juga belum subscribe dan share channel Ngopi Cerdas. Ya kita gini nih channelnya kita. Tapi ngomong-ngomong dari tadi nih cuman rokok aja ya, nggak ada kopi. Nah ya itu karena kita juga lagi musim kering ini. Air pun tidak ada, jadi ngobrolnya cuma ada rokok, air putihnya juga sudah habis. Nah, ingat super keren dan dengan program multi yes-nya, kemudian apa lagi ya yang ya banyak, saya rasa banyak untuk menyebut bupati sekarang itu keren itu banyak. Salah satunya misalkan dari sisi keluarga, menantunya bisa jadi ketua askap ya, asosiasi sepak bola kabupaten. Iya, ketua askap, ketua asosiasi
sepak bola Kabupaten Jember. Jadi semenjak Bupati Hendi, kemudian entah itu gimana proses pemilihannya, tapi yang jelas itu saya rasa keren. Jadi melibatkan dari unsur keluarga. Bahkan saya baca berita itu ketua askap mengumpulkan camat bukan di kantor pemerintahan, tapi di entah itu di mana, masih di sekitar rumah keluarga mungkin ya. Kalau saya tidak salah. Itu dikumpulkan dalam rangka apa ya? Yang untuk mengumpul, saya pernah dengar juga terkait dengan pengumpulan camat Kabupaten Jember itu untuk kepentingan sepak bola Kabupaten Jember itu yang dikumpulkan oleh ketua askap itu sendiri. Ya itu kalau tidak salah dimintai sumbangan, entah itu dimintai sumbangan atau mungkin inisiatif dari camat sendiri untuk memberikan sumbangan. Tapi saya rasa keren. Saya tidak melihatnya dari ya bisa mengumpulkan camat di rumah atau di kediaman bupati itu. Saya rasa itu juga bagian dari kekerenan keluarga Bupati Hendi itu. Keren sekali itu. Apalagi bisa menjadikan menantunya itu, bukan menjadikan ya, melalui proses pemilihan jadi ketua askap itu juga keren. Bahkan kemarin yang ini tidak kalah keren ini. Tim ahlinya itu dapat tender kalau tidak salah. Itu menggarap apa namanya yang di Rembangan itu. Oh, apa namanya? Kelengkeng. Ya, pohon kelengkeng. PT apa gitu. Itu dapat apa namanya? Itu tim ahlinya yang dapat proyeknya. Ini kan keren. Jadi ya mungkin ke depan itu bisa ditingkatkan. Jadi bukan hanya menantunya, tim ahlinya kan bisa diteruskan ke anak-anaknya, istrinya, terus kemudian bisa sampai ke cucu. Ya, cucu-cucunya. Ini supaya lebih meningkatkan kadar kekerenannya itu. Jadi apa diksi keren itu jika digunakan untuk atau dimanfaatkan untuk keluarga ya. Betul. Ya saya rasa itu Indonesia banget ya. Indonesia banget ya. Bukan saya berarti menilai Indonesia itu identik seperti itu. Iya. Tapi memang kebiasaan kita gitu. Kemarin itu ada kritik ini, seorang apa namanya? Stand up. Siapa namanya itu lupa. Jadi dia mencoba dia coba buat KTP kan. Buat KTP tidak sampai 5 menit selesai. Dia kaget. Padahal dia sudah menyiapkan amplop. Loh Pak, ini kok sudah selesai nih? Jangan selesai lah Pak. Ini di luar kebiasaan ini. Jadi kalau kemudian ada kepala daerah yang kemudian itu lurus, terus kemudian gini, saya rasa itu sudah menyimpang dari luar kebiasaan kita. Kadar kekerenannya itu justru berkurang. Lah, keren itu ya harus kepentingan keluarga itu ya harus dikedepankan menurut saya. Iya. Dan juga misalkan berjanji terus kemudian bukan tidak ditepati ya, mungkin belum ditepati atau agak meleset. Ada program yang prioritas daripada itu. Ya, itu saya rasa juga menambah kadar kekerenan. Misalkan kalau dulu janji politiknya Hendi itu ada 25.000 mahasiswa, ternyata yang direalisasikan cuma 5.000. Ini keren ini. Oh, itu terkait dengan beasiswa ya? Ya, dengan beasiswa. Terus kemudian pengerjaan jalan, saya lihat bincang-bincang antara Bupati Hendi waktu masih jadi calon itu dengan Gus Firjan bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Tapi sampai sekarang bahkan yang pemegang tendernya proyek itu bahkan mandek itu, nggak garap-garap yang dulu itu. Nah ini lagi yang super keren lagi, ada dari aset-aset yang dimiliki oleh Jember oleh Bupati yang sekarang itu mulai diklaim dan diajukan untuk menjadi diadministrasikan bahwa itu miliknya Pemkab Jember, karena selama ini kan terkesan ada pembiaran terkait dengan aset-aset itu sendiri. Misalnya salah satu contoh di Puger, di sana itu terdapat tambang apa itu,
Tambang apa Kak? Tambang ya. Katanya tambang loh. Di Gunung Sadeng itu kan? Gunung Sadeng, Gunung Sadeng. Nah. Gunung Sadeng, tambang kapur. Tambang kapur. Itu kan dari dulu itu kan tidak pernah. Kalau sekarang kan sudah dipasangi patok. Yang menjadi super lagi itu mulai zamannya bupati yang sekarang itu ada ratusan hektar atau ratusan tempat yang sudah berhasil diamankan, yang iya memang itu bagian dari asetnya Pemkab Jember. Namun jika sebelum-sebelumnya itu sempat mengklaim bahwa terkesan ada pembiaran terkait dengan aset itu sendiri. Namun sekarang pada kepemimpinannya Hendy ini sudah mulai diinventarisir dan sudah secara legal formal itu memang sudah haknya Pemkab itu sendiri, termasuk di tambang Sadeng di mana itu? Di Puger. Nah, ini akan menjadi super keren lagi kalau kemudian ada lumbung lumbung tambang yang super dan sangat luar biasa isinya. Iya, jadi bisa meningkatkan PAD itu kan. Desas-desusnya itu katanya mau ditambang. Saya kurang paham terkait itu ya, tapi langkah Bupati Hendy untuk menginventarisir aset Pemkab itu saya rasa sudah 4 jempol itu dari saya. 4 jempol menginventarisi, terus kemudian syukur-syukur kalau kemudian nanti itu ditambang sendiri, tapi tidak diberikan kepada swasta. Itu nanti diinventarisirnya bukan hanya di tambang Sadeng, tapi bisa melebar ke, kalau sebelum Sadeng itu kan sudah ramai masalah pesisir pantai. Kan itu sudah muncul sertifikat. Lah ini kan bisa nanti melebar ke timur, itu kan di sana juga ada tambang Blok Silo, itu kan bisa diinventarisir juga. Atau mungkin ada keinginan untuk melakukan penambangan, itu bagus sekali itu. Misalkan diinventarisir dulu, terus kemudian nanti dengan alasan meningkatkan PAD sehingga bisa dilakukan penambangan. Kemarin kan sempat dikritik itu sama siapa namanya, pendukungnya Gus Baikun, bahwa terkait tambang Silo itu sudah masuk RPJMD itu. Saya tidak baca secara detailnya di RPJMD, tapi saya rasa itu bagus, langkah bagus, inventarisir aset Pemkab itu bagus. Termasuk kalau kemudian itu ada opsi untuk dilakukan penambangan di Blok Silo itu, asalkan bisa menambah PAD Kabupaten Jember, itu bisa super keren lagi ya. Itu nambah. Itu kadar kekerennya bisa meningkat 500% itu. Ya. Nah, ini belum sempurna kalau bisa mencapai 10% ini. Belum sempurna ya. Karena kalau saya baca di Blok Silo itu muatannya itu luar biasa, bukan hanya emas saja di sana itu. Bukan hanya emas. Mungkin ada uranium. Dan kalau tidak keliru itu katanya ada masih nyambung dengan kabupaten sebelah, yakni Kabupaten Tumpang Pitu yang saat ini memang sudah dilakukan penambangan di daerah itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita di Jember itu mengadopsi dari tetangga, itu artinya bisa berdampak pada perekonomian masyarakat atau bisa menambah PAD Jember, itu akan menjadi keren banget. Itu keren banget. Namun sejauh ini kan dulu itu sempat mencuat juga kabar terkait dengan tambang itu sendiri. Namun wilayah Silo itu masyarakatnya itu kan tidak setuju, menolak. Karena mungkin pada saat itu belum ditampakkan bahwa kalau kegiatan tambang itu sendiri akan dimanfaatkan secara betul oleh kabupaten itu sendiri. Nah, makanya kalau kemudian Pak Bupati sekarang itu punya keinginan untuk melakukan penambangan, itu mungkin lebih disampaikan ke masyarakat bahwa itu murni untuk kepentingan kabupaten itu sendiri ya. Kayaknya dulu pernah
apa namanya tersebar potongan video itu kan. Berarti bahwasanya kalau misalkan itu sudah disepakati oleh mahasiswa, oleh masyarakat, itu jangan sampai iya, ada yang menolak, menolak. yang macam-macam gitu ya. Oh iya iya. Ya mungkin sudah ada langkah untuk menuju keren 500% 500% itu lagi. Ya. Jadi bukan lagi keren, keren seperti yang di beberapa background. Ya background. Jadi bupati itu sendirian besar. Jadi yang kecil itu ada Gus Wirjon, ya ada mungkin itu fotonya kecil-kecil. Jadi kelihatan keren gitu. Ya. Jadi menampakkan bahwa keluarga pribadinya itu yang memang benar-benar keren ya. Ya benar-benar keren. Jadi kalau misalkan Bupati Hendy itu mau mencalonkan lagi, insya Allah ya punya peluangnya 100% ya. 100% ya. Karena tidak ada apa namanya matahari kembar. Matahari kembar ya. Hanya Bupati Hendy seorang yang keren kapan ini. Luar biasa. Cukup kita. Ya itu sekedar bincang soal isu lokal terkait dengan kebijakan dan jalannya pemerintahan di pemerintahannya Bupati Hendy di Kabupaten Jember ini. Mungkin pesannya dari sahabat Fahmi terakhir. Ya mungkin untuk menuju 500 dan ke 1000% keren itu bagaimana kira-kira? Ya yang pertama yang perlu ditingkatkan lagi ya unsur kekeluargaannya itu. Jadi biar unsur kerennya bertambah, jadi kadar apa namanya keindonesiaannya itu lebih terlihat, perlu ditambah lagi agar menambah kekerenannya itu tadi ya. Iya. Dan ada lagi kalau saya lihat itu Bupati Hendy itu perlu lebih tampil di depan, lebih sering. Jadi jangan biarkan Gus Wirjon itu sering tampil. Itu kan menyebabkan apa namanya ada dua orang keren. Jadi kan sekarang ini sudah mulai dilakukan sebetulnya sama Bupati Hendy. Gus Wirjon itu sudah jarang terlihat. Jadi kalau kemarin itu kan kritikannya mahasiswa itu kepada wakil presiden, itu mematung gitu. Apa yang bisa dilakukan, ya mohon maaf itu kritikannya, saya cuma mengulang saja apa yang dilakukan oleh Kim Aruf Amin, dia cuma bisa diam gitu. Jadi mungkin Bupati Hendy bisa merealisasikan itu, jadi agar Gus Wirjon itu lebih banyak diam itu, jadi tidak terlalu tampil publik, jadi biar kelihatan keren Bupati Hendy itu. Ya itu saja dari kami. Sebelumnya saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk mengkritisi atau apalah bahasanya, tapi kita hanya sekedar berbincang soal perjalanan kepemimpinan Bupati yang sekarang selama 1 tahun ini ya. 1 tahun lebih ya. Sekedar memberikan masukan dan pujian inilah. Masukan dan pujian kalau bahasanya sahabat Fahmi itu. Itu saya rasa sudah cukup sekian, dan jangan lupa like, subscribe dan share agar video ini juga ikut berkembang sesuai di masanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.